Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah kumpulan resep selama 7 hari. Nah, ini adalah resep hari yang pertama, simple banget, sederhana, praktis, ekonomis. Yuk mari langsung kita membuat set menu 1 minggu. Ini bahannya: 1 papan tahu putih, 1 buah pare, 200 gram tauge dele. Pertama, parenya dipotong-potong dulu supaya pahitnya hilang atau berkurang banyak, bagian tengahnya ini dibuang ya. Konon ini penyebab pahitnya, tapi kalau suka pahitnya tuh pare yang bentuknya seperti ini, yang di luarnya tebal seperti ini tuh tidak terlalu pahit ya, kecuali yang keriting itu konon katanya lebih pahit. Nanti kita potong-potong agak beda biar nanti hasilnya cantik. Nah, ini karena suka pare ini langsung dimasak nanti ya, nggak perlu diperas-peras. Tahunya mbok campur dengan kecap asin 1 sendok makan, diremas-remas seperti ini biar seperti daging giling. Tambah juga 1 sendok makan kecap manis. Kita aduk rata ya, sambil cabenya jangan lupa diiris-iris. Nah, ini sudah tercampur rata tahunya, kita sisihkan dulu, kita panaskan wajan. Kita masukkan terlebih dahulu 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah iris, dan 9 buah cabai rawit merah iris. Ditumis sampai wangi, sampai layu. Setelah itu baru kita masukkan tahu yang sudah kita campur dengan kecap asin dan kecap manis. Tumis sampai wangi. Masukkan parenya, diosreng lagi. Agar rasanya nyatu dan parenya matang sampai ke dalam, kita tambahkan 100 ml air untuk menyatukan rasa ya, dan melembutkan. Kita tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi. Aduk lagi. Karena sudah kita tambahkan kecap asin dan kecap manis, kaldu bubuk ini udah cukup ya teman-teman. Kita biarkan mendidih agar parenya makin melembut. Nah, ini udah oke rasanya, udah mau mateng. Kita masukkan tauge dele atau tauge kedelai. Kita aduk sebentar, kira-kira 1-2 menit, togenya sudah akan mateng ya. Dan ini warnanya jadi cantik. Ini kering ya, airnya habis. Udah, matikan kompornya dan tumis pare tauge dele siap disajikan. Nah, ini sudah ada protein dari tahu, jadi kita santap dengan nasi. Enak banget ini. Lanjut ke menu hari kedua. Ini 6 butir telur, kemudian 3 siung bawang merah dan 6 buah cabai ya, diiris-iris semua dimasukkan ke dalam mangkok. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/8 sendok teh micin. Kalau nggak suka micin di skip ya. Kemudian dikocok sampai berbusa. Nah, kalau pakai micin tuh rasanya jadi seperti masakan nenek aku gitu ya. Nah, setelah dikocok berbusa, langsung aja kita masukkan ke dalam wajan dengan kurang lebih 3 sendok makan minyak. Goreng dengan api sedang cenderung kecil supaya tidak terjadi gosong mendadak di bagian bawahnya ya. Nah, ini kita ratakan saja telurnya ke bawah seperti ini biar matang merata dan lebih mumbul. Nah, ini kesukaan anak-anak ya, nggak mau pakai macam-macam, hanya cabai bawang merah iris. Setelah kokoh di bagian bawah, kita balik supaya matangnya bolak-balik ya, atas bawah matang merata.
Aromanya enak banget. Ini matangnya cepet ya. Udah angkat aja. Kita sisihkan, kita ke menu berikutnya. Panaskan kurang lebih 5 sendok makan minyak dan setengah sendok terasi masuk ya. Ini kita urai, kita ratakan. Ini kita akan membuat sambal matah ya. Ini biar nanti rasanya lebih sedap pakai terasi. Terasinya digoreng, dilarutkan. Ini boleh ditambahkan sedikit air terlebih dahulu biar larut saja terasinya. Nah, ini lama-lama airnya juga akan habis dengan sendirinya. Kita aduk-aduk ya, sambil kita tekan-tekan terasinya agar melebur, jangan sampai gosong tapi ya. Kita siapkan bahan sambal lainnya. Ini bawang merah 7 siung bawang merah dan 15 buah rawit merah. Setengah sendok teh garam dan 1/8 sendok teh micin. Setelah itu langsung aja kita siramkan minyak dan terasi tadi ya. Lalu kita aduk-aduk dan sambal matah sederhananya sudah jadi. Ini enak banget ya. Ditambahkan terasi begini rasanya lebih mantap, terutama teman-teman yang suka terasi. Kalau nggak suka terasi, terasinya boleh di skip. Nah, telur sudah mateng, sambal matangnya sudah mateng, kita akan buat pelengkapnya yaitu sayurnya. Ini kita aduk dulu rata ya. Setelah aduk rata kita sisihkan. Nah, ini sisanya masih ada terasi dan minyak ya. Kita tambahkan 3 siung bawang merah dan 3 buah cabai iris, tumis sampai wangi. Kalau ada bawang putih boleh ditambahkan 1-3 siung bawang putih. Masukkan 200 ml air, biarkan mendidih. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1/8 sendok teh micin. Micin boleh di skip kalau tidak suka, diganti dengan sedikit gula. Setelah mendidih, masukkan 1 ikat kangkung yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Nah, ini wajannya kurang besar ya, maaf. Ini kita aduk-aduk aja sampai mateng atau sampai bumbunya merata ya. Nah, ini Mbok tuh punya mama angkat ya, orang Sukabumi ya. Kalau kangkung kadang nggak dimasak, dilalap aja enak. Apa aja dilalap enak. Nah, ini udah mulai rata. Seperti ini aromanya enak banget, sedap banget walaupun bumbunya minimalis. Terasinya bikin kuat rasanya. Dan ini dikombinasi dengan 2 menu yang sudah kita masak tuh pas banget teman-teman ya. Ini udah buat buka, wah. Udah deh, dimatikan kompornya. Oseng-oseng kangkungnya siap disajikan, disandingkan dengan sambal matah atau sambal mentah dan dadar telur. Lanjut ke menu ketiga. 1 kg ayam dada tanpa tulang dipotong-potong tipis ya. Nah, di tempat Mbok hari ini ayam dada 1 kilo itu 54.000. Berapa di tempat teman-teman? Ini udah dipotong-potong, langsung dimarinasi dengan 6 sendok makan saus teriyaki dan 6 sendok makan kecap manis serta 1 sendok teh lada bubuk. Diaduk-aduk ya sampai merata sambil diremas-remas. Setelah itu kita diamkan setidaknya 10-15 menit. Sambil kita sisihkan dulu ayam marinasinya. Ini bahan-bahan bumbunya ya. 9 siung bawang merah, 9 siung bawang putih dan 200 gram cabai hijau. Ini kita potong-potong. Ini cabai hijaunya ini Mbok pakai cabai bendot ya, bisa diganti cabai hijau biasa atau paprika hijau.
Setelah itu kita tumis terlebih dahulu bawang putih, bawang merah, dan itu Mbok tambahkan juga 1 ibu jari jahe ya, biar rasanya tuh teriyaki banget. Setelah bawang putih, bawang merah, dan jahenya wangi, layu, baru kita masukkan cabai hijau yang sudah kita potong-potong. Setelah itu baru kita masukkan ayam yang sudah kita marinasi tadi, kita masak tanpa menggunakan air terlebih dahulu ya, fungsinya agar nanti aroma masakannya itu tidak amis dan lebih sedap. Kita bolak-balik. Sampai di sini aja wanginya tuh udah enak banget. Kita bolak-balik sampai warnanya berubah, yang tadinya coklat tua lama-lama mulai agak putih-putih gitu ya. Tandanya proses masaknya itu udah mau mateng, tapi sebelumnya kita tutup dulu. Tutup kira-kira selama 10 menit, dia akan mengeluarkan cairan seperti ini ya, kaldu. Lalu baru kita tambahkan 500 ml air, 2 sendok makan kecap manis lagi, 2 sendok makan saus teriyaki lagi, 1 sendok teh kaldu bubuk lagi. Kita aduk dulu. Karena kita menambahkan air cukup banyak, kita tutup dulu sebentar, kurang lebih 5-10 menit dengan api sedang cenderung kecil, agar matangnya meresap sampai ke dalam. Nah, ini hasilnya seperti ini penampakannya. Dia berkuah dan aromanya sedap banget. Nah, ini kita tes rasa terlebih dahulu ya. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam untuk menguatkan rasa, dan taburi dengan bawang merah goreng jika ada ya, tidak wajib. Udah, ini udah enak banget. Matikan kompornya dan ayam teriyaki berkuahnya siap disajikan. Wah, ini beneran enak banget. Taburi irisan daun bawang, lebih mantap. Sekarang kita lanjut ke set menu hari keempat. 500 gram ayam tanpa tulang dipotong-potong, lalu campur dengan bumbu marinasi. Ini Mbok pakai desaku ya, beli di warung tuh 1 ribuan tuh 1 bungkus. Ini pakai setengah aja cukup. Kemudian masukkan 2 sendok makan tepung maizena, 1 butir telur, lalu kocok atau dicampur pakai sendok juga bisa sih ya, diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau nggak ada telur pakai air juga udah cukup ya, kira-kira 2 sendok makan air gitu. Udah deh, ini kita sisihkan dulu. Ini bahan-bahan lainnya kita siapkan ya. Sekarang kita langsung goreng ayam yang sudah kita baluri dengan tepung maizena, telur, dan bumbu marinasi. Bumbu marinasinya tuh pakai apa aja yang ada di rumah boleh. Kalau nggak ada bumbu marinasi bisa diganti dengan 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok makan ketumbar bubuk, atau diganti dengan ketumbar bubuknya lada bubuk aja setengah sendok teh ya. Udah gitu aja, diaduk-aduk. Lalu campur dengan telur dan tepung maizena. Itu kalau tidak ada bumbu marinasi ya. Nah, ini kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, karena ini kita baluri dengan tepung, kita harus masak sampai ayamnya tuh matangnya sampai ke dalam ya. Ciri-cirinya biasanya kalau udah matangnya mau sampai ke dalam, itu ayamnya mulai nongol, warnanya nanti kuning kecoklatan, berbeda dengan warna tepungnya. Dan juga minyaknya lama-lama akan mulai tenang kalau yang kita goreng ini udah matang. Nah, tuh terlihat ya, minyaknya udah mulai mau agak-agak berkurang blebek-blebeknya. Kalau udah kayak gini, siap diangkat. Kita sisihkan dulu ya. Nah, ini lihat nih warnanya kuning kecoklatan.
Lanjut, kita panaskan 3 sendok makan margarin. Kalau nggak ada margarin, cukup dengan minyak 2 sendok makan ya. Lalu masukkan 3 siung bawang putih yang sudah kita cincang. Tumis bawangnya sampai wangi. Nah, bawangnya setengah mateng, kita masukkan daun karinya. 3 batang daun kari. Diaduk-aduk sebentar, lalu masukkan kuning telur ya, telur asin bagian kuningnya ini 3 butir. Udah deh, tinggal diaduk-aduk. Usahakan kuning telurnya larut, tidak bergerendil-gerendil. Nah, di sini kita masaknya dengan api sedang saja ya, biar enggak gosong. Setelah telurnya terurai, jangan lupa biar lebih nendang, tambahkan setengah sendok teh lada bubuk sesaat sebelum ayamnya kita masukin. Lada bubuk masuk, dikocok sebentar seperti ini, berbusa begini ya. Ini efek dari kuning telurnya. Telur asin. Udah deh, kita masukkan ayamnya, diaduk-aduk-aduk sebentar. Kira-kira 1-2 menit agar aroma dan rasa telur asin dan bumbu karinya tuh masuk ke pori-pori ayamnya. Nah, ini udah mateng, udah dites rasa enak. Ada yang kelupaan ya, cabenya. Masukkan kira-kira 5 buah cabe kalau suka ya. Kalau nggak suka pedas nggak usah pakai cabe juga enak. Diaduk sebentar, cabenya cukup layu saja, udah siap disajikan. Udah gini aja disantap dengan nasi dan lalap. Lalapnya adanya ketimun. Tuh. Dari penampakannya terbayang nih. Rasanya tuh gurih, enak ya, apalagi ada daun karinya. Mantap. Berikutnya kita lanjut ke set menu hari kelima. Pertama, ayamnya biar nanti rasanya gurih dan nggak amis, kita goreng dengan sedikit minyak ya. Ini kira-kira menggunakan 1 sendok makan minyak. Kita akan goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, ini setelah warnanya mulai kuning-kuning kecoklatan dan aromanya tuh udah sedap, kita matikan kompornya, angkat dan sisihkan terlebih dahulu ya. Sekarang kita haluskan bumbu paling simple ya, bawang putih, bawang merah, dan bawang putih. 100 gram cabai merah, 7 siung bawang putih, 7 siung bawang merah. Ini ada bahan tambahan, sudah dicuci bersih dan dipotong-potong. Pertama kita tumis dulu 5 siung bawang merah. Tumis sampai wangi. Jadi bawang merahnya ada yang dihaluskan, ada yang ditumis ya. Setelah bawang merah yang ditumis berubah warna dan aromanya wangi, kita masukkan cabai, bawang putih, dan bawang merah yang dihaluskan tadi. Tambahkan air, masukkan 3 ibu jari lengkuas dan 5 lembar daun salam. Masak sampai mendidih dan airnya berkurang banyak. Tambahkan 1 sendok makan udang rebon kalau ada ya, biar lebih sedap. Tumis sampai airnya menyusut, tersisa sangat sedikit dan berminyak. Ini penting biar nanti masakannya sedap, tidak langu, nagih, dan gurih. Nah, setelah seperti ini, masukkan ayamnya. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 2 ibu jari gula merah. Ditumis lagi sampai airnya atau bumbunya habis, kering, dan berminyak. Nah, ini buat tambahkan telur ya, ini boleh diperbanyak telurnya. Kemudian 3 papan pete masuk, pete lagi murah ya, masih Rp1.000 nih di Pasar Parung Depok. Lalu masukkan 1 liter santan dari setengah butir kelapa parut. Udah biarkan mendidih, jangan ditutup ya, supaya santannya tidak pecah. Setelah mendidih sambil diaduk-aduk ya, seperti ini.
Lalu kita masukkan cabai hijau 3 buah biar sedap, dan kacang panjang dan buncis ini total 500 gram mbok campur ya. Ini boleh dua-duanya atau salah satu, kacang panjang saja boleh atau buncis saja boleh, mana yang disuka. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Jadi penyedapnya hanya garam, kaldu bubuk, dan gula merah. Kalau suka bisa kasih sedikit micin ya, kalau nggak suka nggak usah, di skip aja. Udah dimasak sampai buncis dan kacang panjangnya mateng dan rasanya medok. Jangan lupa dites rasa terlebih dahulu sebelum dimatikan kompornya. Kalau rasanya udah pas dan buncis dan kacang panjangnya sudah mateng, terakhir taburi dengan bawang merah goreng. 2 sendok makan atau 1 sendok makan bawang merah goreng cukup banget. Udah deh, gini aja. Ini udah mateng, matikan kompornya. Disajikan dengan ketupat, lontong sayur, atau temen makan nasi, udah enak banget. Sekarang kita lanjut ke menu hari ke-6. Ini 500 gram ayam dada tanpa tulang dipotong-potong setipis-tipis yang disuka ya. Ini bisa jadi 6 potong. Lalu tambahkan 1 butir telur, diaduk-aduk. Ini untuk perekat ya. Dan juga biar lebih tidak keras nanti bagian dalamnya. Tambahkan 3 sendok makan tepung bumbu. Kalau nggak ada tepung bumbu serbaguna bisa diganti dengan 3 sendok makan tepung terigu dicampur dengan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Nah, ini untuk baluran basahnya ya. Setelah itu kita sisihkan sebentar. Nah, di tahap ini bisa disimpan dulu di kulkas ya, tapi kalau mau langsung digoreng bisa diambil per lembar. Nah, ini diambil langsung dimasukkan ke tepung bumbu, ini 200 gram. Kalau tidak ada tepung bumbu bisa diganti dengan tepung terigu dicampur dengan kaldu bubuk, sudah mbok tulis resepnya ya, itu aja. Lalu setelah dibaluri dengan tepung kering dimasukkan ke dalam air, direndam sebentar saja lalu ditiriskan seperti ini. Lalu masukkan lagi ke dalam tepung keringnya sambil ditekan-tekan tipis-tipis, masukkan 3 seperti ini ya. Nah, ini mau menggoreng 3 aja dulu untuk 3 orang makan ya. Ditekan-tekan tipis biar tidak keras di dalam sampai terbentuk kriwil ya, sesuai selera. Mau makin kribo berarti makin agak lama. Diaduk-aduknya seperti ini. Nah, nih lihat nih sudah lumayan ya kribonya. Boleh juga dicelupkan lagi ke air kalau emang mau kribonya tuh tebel banget. Kita celupkan lagi ke air, lalu kita tiriskan, lalu kita masukkan lagi ke tepung keringnya. Masuk 1 dulu, setelah terbaluri oleh tepung kering, baru dimasukkan lagi ayam selanjutnya. Begitu terus ya, biar tidak saling menempel. Nah, ini sudah cukup banyak kribonya ya. Sambil kita panaskan minyak, siap kita goreng. Nah, minyaknya sudah panas. Ayam kriwilnya kita masukkan ke dalam wajan. Kita akan goreng dengan api besar. Goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, ini dibalik biar matangnya merata. Setelah matang merata diangkat. Nah, hasilnya cantik banget. Ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kita akan buat sambal gepreknya. 5 buah cabai rawit merah, 7 siung bawang merah. Bawang merahnya kita angkat dulu ya. Masukkan setengah sendok teh garam dan 1/8 sendok teh micin. Kita haluskan cabainya terlebih dahulu. Biar lebih pedas, mbok tambahkan 2 butir atau 2 buah cabai rawit merah lagi ya. Jadi total 7 buah cabai rawit merah. 1 siung bawang putih masuk. Bawang putihnya 1 cukup ya.
karena ini tidak kita siram dengan minyak, jadi langu kalau kebanyakan. Lalu 7 siung bawang merah yang sudah diiris-iris masuk supaya mudah menghaluskannya. Tambahkan 1 sendok teh perasan air jeruk nipis ya, biar lebih enak, atau jeruk limau boleh. Setelah itu baru langsung aja dimasukkan ayam yang sudah kita goreng tadi ya, ayam Kentucky-nya. Udah deh, tinggal dipukul-pukul biar jadi ayam geprek. Mau pukul-pukulnya sampai halus atau sekedarnya boleh banget, sesuaikan dengan selera masing-masing. Biar lebih seimbang kita tambahkan dengan lalap ya, dengan sayurannya. Pakai timun aja. Udah gini, ini enak banget. Dan sekarang kita lanjut ke menu hari ke-7. Nah, ini yang terakhir ya, ini enak banget. Yuk, langsung. 2 buah tomat diiris-iris, bawang putih 3 siung diiris, bawang merah 3 siung diiris, semua masuk ke dalam wajan. Masukkan 1 sendok teh terasi, 7 butir kemiri. Cabenya Mbok menggunakan 20 buah cabai rawit merah biar pedesnya nendang. Tambahkan 1 sendok teh udang kering atau ebi kalau ada ya, kalau enggak apa-apa. Semua bahan digoreng, terutama bawang merah, bawang putihnya warnanya harus berubah kuning kecoklatan dan aromanya wangi. Tomatnya juga harus mateng lembut ya, biar rasa gurih manis asamnya tuh keluar. Nah, ini dibolak-balik digoreng, nggak perlu digoreng satu-satu ya, goreng aja langsung biar lebih praktis. Nah, wajib banget bawangnya sudah mateng seperti ini ya, juga tomatnya sudah lembut. Semua bahan sudah matang, warnanya sudah wangi. Baru kita matikan kompornya, kita pindahkan ke penghalus atau lemper atau cobek. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin, dan 1 ibu jari gula merah. Garamnya jangan banyak-banyak karena terasinya sudah membawa rasa asin ya. Udah tinggal diulek sampai halus. Tes rasa ya, udah enak banget. Baru kita selesaikan, kita sisihkan dulu sambal lamongannya. 500 gram lele, tambahkan 1 sendok teh garam dan beri perasan 1 buah jeruk nipis atau jeruk lemon, mana yang ada boleh banget. Udah bumbunya 2 ini akan membuat lelenya tuh keset, rasanya manisnya tuh keluar dan nagih gurih ya. Kita sisihkan lelenya, kita buat kremesannya ya. 10 sendok makan tepung tapioka atau sagu tapioka, 10 sendok makan ya. Takarannya agak munjung. Lalu masukkan 2 sendok makan tepung beras. Jadi perbandingannya 5:1. Tambahkan 2 sendok teh bumbu marinasi merek apa aja, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 butir telur. Lalu campur dengan 400 ml air. Nah, bumbu marinasinya kalau nggak ada diganti dengan 1 sendok teh kaldu bubuk dan sedikit kunyit bubuk ya. Nah, ini bumbu marinasinya menggantikan kaldu ayam ungkep yang biasa dipakai dalam membuat kremesan. Nah, ini udah ya, cairnya konsistensinya itu seperti membuat peyek ya, jangan kental. Lalu langsung aja dituang agak tinggi nih ya ke dalam minyak panas yang agak banyak, jangan terlalu sedikit. Nah, terlihat ya kremesannya tuh kriuk banget, mencar-mencar seperti butiran pasir. Lalu kita kumpulkan seperti ini, dilipat biar lebih ringkes dan kokoh. Nah ini cara melipatnya, jangan ketika sudah matang ya, nanti ambiar, jadi setengah matang. Nah, setelah diangkat hasilnya seperti ini, terlihat ya sangat kriuk dan rapuh banget kayak hati kamu. Lembut maksudnya. Nah, udah ya, ini kita sisihkan dulu kremesannya. Kita akan goreng lelenya ya, kita goreng langsung masukkan ke dalam wajan dengan minyak yang panas.
Masukkan satu-satu agak berjarak biar enggak lengket ya. Nah, kalau terlalu rapet masukinnya itu suka lengket. Jadi dimasukkan, tunggu beberapa detik baru teman-temannya nyusul ya, biar nanti tidak saling menempel seperti ini tuh ya, yang terakhir agak menempel. Nah, ketika sudah 70% mateng, jadi warnanya sudah kuning kecoklatan, siram dengan adonan atau bumbu kriuknya supaya nanti matangnya itu terbaluri dengan kriuk. Tuh. Ini maunya nempel-nempel, kita pisah dulu ya. Kita masak sampai kriuknya mateng dan lelenya juga mateng 100%. Garing. Nah, seperti ini udah terlihat ya, warnanya kuning kecoklatan. Cantik banget. Ini kayak beneran, ini nanti bisa jadi resep untuk teman-teman yang punya warung makan kayak Mbok ya. Lelenya dibikin lele kremes. Lele sudah garing, matang sempurna, kriuknya juga kuningnya cantik banget. Kita angkat satu-satu seperti ini ya. Nah, ini lelenya pakai bedak, cantik glowing. Kremesannya kita saring. Nah, lelenya siap disajikan. Nah, teman-teman, demikian 7 set menu harian kali ini yang Mbok kumpulkan dalam satu rangkaian video. Semoga menjadi inspirasi masakan harian di rumah. Selamat masak enak untuk keluarga. Salam kuliner Nusantara, Endes Surendes Maknyus. Selamat mencoba.